Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Amelia Eka Damayanti, Magister Gizi. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Spesialisasi saya di bidang ilmu gizi. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut dengan PGD UKT-PT yang merupakan salah satu syarat sertifikasi dosen periode 1 2022. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai RPS mata kuliah yang saya ampu. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai komponen Tridharma Perguruan Tinggi sebagai dosen. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan RPS. Nah, untuk RPS mata kuliah yang saya ampu, ini ada perbedaan sedikit kurikulum pada Fakultas Kedokteran, di mana dalam satu semester itu terdapat 3 hingga 4 blok. Nah, di mana satu blok itu terdiri dari rata-rata 4 SKS, di mana dalam satu blok itu juga lama pelaksanaannya itu ada yang terdiri dari 3 minggu, 4 minggu, atau bahkan ada yang hingga 6 minggu, sehingga bobot SKS disesuaikan dengan beban dari studi mahasiswa. Nah, dalam blok metabolisme dan nutrisi ini merupakan salah satu blok di mana saya memberikan topik mata kuliah yang paling banyak, ya, di mana dalam blok tersebut mata kuliah yang saya sampaikan itu bisa 4 hingga 5 topik mata kuliah. Namun di blok-blok lain, yaitu blok sistem, ya, itu biasanya terdiri dari 1 sampai 2 topik kuliah gizi, di mana masing-masing pertemuan satu topik itu terdiri dari 1 kali 50 menit untuk mata kuliah. Nah, selain mata kuliah yang saya ampu, ada beberapa topik yang saya ampu sendiri. Ada juga saya mengikuti kelas-kelas kecil yang disebut dengan SGD atau Small Group Discussion. Pada proses SGD atau proses tutorial ini hanya terdiri dari 10 hingga 12 mahasiswa dalam satu ruangan dengan 1 orang fasilitator atau 1 orang dosen. Saya salah satunya. Nah, dalam proses SGD ini, lama prosesnya itu 2 kali 20 menit, ya, atau 100 menit dalam 1 kali pertemuan. Dalam 1 minggu itu terdapat 2 pertemuan, ya, sehingga dalam 1 minggu untuk 1 topik yang saya bawakan itu bisa hingga 2 kali 100 menit. Kemudian selain kuliah, kemudian SGD, saya juga memberikan materi melalui keterampilan klinik dasar. Nah, pada materi keterampilan klinik dasar ini, saya memberikan secara luring atau secara berhadapan dengan mahasiswa itu juga dengan dalam satu kelas kecil, di mana satu kelas kecil itu terdapat 5 atau 6 mahasiswa dengan 1 orang instruktur, di mana instrukturnya adalah saya salah satunya. Pada pertemuan KKD atau keterampilan klinik dasar, itu kita menggunakan pasien atau menggunakan manekin. Jadi kita langsung melakukan contohnya melakukan pemeriksaan atau melakukan pengukuran atau penimbangan berat badan secara langsung, dan pemeriksaan fisik yang lainnya yang berbeda di setiap bloknya. Nah, selain pengajaran dalam satu semester itu, kami juga melakukan beberapa kegiatan lain, seperti misalnya ada program bimbingan terhadap keluarga binaan, di mana mahasiswa biasanya kalau sebelum pandemi itu memberikan turun langsung ke lapangan, sehingga dosen bisa juga langsung turun ke lapangan, atau dosen memberikan bimbingan atau arahan kepada mahasiswa sebelum turun ke lapangan. Nah,
terkadang kegiatan tersebut disatukan dengan pengabdian masyarakat, sehingga dosen yang turun ke lapangan itu memberikan edukasi langsung kepada keluarga binaan, itu juga merupakan suatu pengabdian masyarakat yang mungkin namun ada beberapa yang tidak kami lakukan publikasi secara ilmiah. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu di blok metabolisme dan nutrisi. Untuk ilmu gizi sendiri dalam blok metabolisme dan nutrisi, dari total 37 jam pertemuan expert yang diberikan oleh ilmu gizi saya sendiri, kemudian terintegrasi dengan bidang lain seperti ada ilmu fisiologi, kemudian biokimia, kemudian ada ilmu penyakit dalam, kemudian juga ada ilmu kesehatan anak, dan ilmu farmakologi dan terapi. Nah, untuk ilmu gizi sendiri itu ada 4 hingga 5 topik kuliah dalam satu blok metabolisme dan nutrisi. Nah, saya ingin memberikan contoh pada pengajaran saya, memberikan gambaran. Salah satu topik yang saya bawakan itu adalah mengenai penghitungan kebutuhan gizi berdasarkan pada kasus-kasus tertentu. Nah, pada skenario kali ini itu biasanya kita integrasikan dengan kasus. Jadi untuk skenario ini kita integrasikan dengan penyakit-penyakit terkait dengan metabolik dan nutrisi. Salah satu contohnya adalah penyakit diabetes mellitus tipe 2. Nah, untuk pada kuliah metabolisme dan nutrisi pada kali ini itu diintegrasikan dengan kebutuhan zat gizi oleh pasien DM, sehingga tujuan pembelajaran ilmu gizi adalah mahasiswa mampu mengetahui kebutuhan kalori atau kebutuhan gizi harian si penderita DM atau si pasien DM. Kemudian mahasiswa bisa menghitung berdasarkan kebutuhan masing-masing individu dari pasien DM. Kemudian mahasiswa bisa memperkirakan kebutuhan zat gizi ataupun komponen gizi untuk mencegah komplikasi daripada penyakit. Nah, jika sudah terjadi penyakit, maka terapi gizi medik ini, terapi gizi dapat mencegah dari perburukan dari komplikasi tersebut. Kemudian mahasiswa juga harus mengetahui cara edukasi atau konseling gizi pada pasien-pasien DM tipe 2. Nah, dalam melakukan diskusi ataupun dalam melakukan pengajaran itu biasanya kita lakukan secara daring. Daring yang kita lakukan sebelumnya itu saya sudah melakukan unggahan PPT atau bahan pengajaran yang sudah direkam dengan suara penjelasan terhadap PPT tersebut. Nah, PPT tersebut atau PowerPoint tersebut bisa di-download oleh mahasiswa, kemudian mahasiswa bisa lalu dilakukan diskusi ya melalui Zoom meeting. Nah, jika ada yang masih belum jelas terhadap PPT audio yang saya jelaskan tadi, ya, PowerPoint yang saya jelaskan dengan merekam audio, maka mahasiswa boleh melakukan diskusi kepada saya secara terbuka. Kemudian dalam diskusi saya membuka diskusi, sebelumnya memperkenalkan diri dulu, kemudian membaca doa pembuka majelis ya. Kemudian saya membacakan tujuan dari topik kuliah, kemudian baru saya menjelaskan poin-poin topik sesuai dengan subkonten yang sudah ditentukan oleh kurikulum. Nah, selain dari perkuliahan, saya juga melakukan bimbingan terhadap mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, di mana terkadang kami juga melakukan penelitian bersama ya. Nah, dari penelitian-penelitian tersebut kami lakukan publikasi ilmiah. Nah, selain penelitian dan publikasi ilmiah, saya juga melakukan pengabdian masyarakat, dan biasanya alhamdulillah saya pernah mendapat dana hibah internal yang dikeluarkan oleh pihak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai dana untuk melakukan pengabdian masyarakat turun ke lapangan. Yang saya lakukan dengan dosen di bidang lain ya, dosen di bidang lain yang
saling berintegrasi. Demikian video saya ini mengenai pembelajaran mengenai topik RPS maupun komponen-komponen dari Tridharma Perguruan Tinggi. Ada komponen pengajaran, pengabdian penelitian dan publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat. Di akhir video saya akan menjelaskan, saya akan menampilkan dari contoh video pengajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini bisa kita langsung lihat ya jarumnya angka berapa. Kemudian bisa kita lakukan selama 3 kali. Ya, jadi ini turun dulu, turun Pak. Kemudian naik lagi. Ya. Nah, lihat apakah ada perbedaan atau tidak. Kalau misalnya ada perbedaan, maka biasanya ini kita ukur sebanyak 3 kali. Kemudian kita atur rata-ratanya. Ya. Kemudian naik lagi, turun lagi. Ya, naik lagi 3 kali. Nah, nanti kita ambil rata-ratanya. Nah, yang perlu diingat di sini biasanya pengukuran berat badan itu sebaiknya dilakukan pada saat pagi hari, kemudian setelah pasiennya buang air besar. Ya, kemudian posisinya juga posisi ekspirasi maksimal. Ya, jadi sudah tarik nafas maksimal. Nah, kemudian baru kita lihat jarumnya. Oke. Boleh turun lagi. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan tinggi badan. Nah, untuk pemeriksaan tinggi badan bisa menggunakan alat tinggi badan yang ini, ya, ataupun yang ini. Nah, yang ini, ya, ini namanya mikrotoris, ya. Nah, ini di posisinya lebih kurang 2 meter, ya. Bisa posisinya pasien bisa langsung berdiri di sini atau kita menggunakan tinggi badan yang ini. Jadi naik Pak. Hadap ke sana lagi. Nah, ini pasiennya nempel, ya, nempel ke timbang ke alas pengukur tinggi badannya, ya. Kemudian ini naikkan ke atas. Nah, ini harus diperhatikan. Ini dinaikin apa? Ini ada tingkatannya. Jadi nariknya itu jangan langsung narik ini, ya. Jadi ini tarik dulu yang bagian atas. Sudah habis satu segmen, maka boleh tarik lagi, ya. Ya, jadi jangan langsung biasanya itu sering salah mahasiswa itu langsung narik, jadi langsung ke sini. Ya, sementara ini ada lagi. Jadi habiskan dulu satu segmen ini, ya, baru nanti ditarik ya bagian bawahnya, yang kedua. Kemudian ini mundur lagi sedikit, nah ini, posisi berdiri ini bisa dilakukan kalau memang pasien tidak memiliki kelainan tulang belakang. Jadi kalau pasien yang memiliki kelainan tulang belakang, ya, misalnya kifosis, skoliosis, dan segala macam, dan sebagainya, itu nanti tinggi badannya tidak valid. Nah, kemudian kalau pasien di rumah sakit yang harus kita ukur tinggi badannya, pasien kan dalam posisi tidur, ya, itu kan nggak, kalau misalnya dia nggak bisa berdiri, jangan dipaksakan harus berdiri untuk ukur tinggi badan, maka tadi bisa kita lakukan dengan penilaian panjang umur. Nah, ini posisinya seperti ini, kemudian kita paskan di mahkota kepalanya. Kemudian dilihat ukuran tinggi badannya di bawah ini. Ukuran nah, pasiennya 170 cm. Ya, pada pasien ini tinggi badannya 170 cm, berat badannya 55. Ya. Oke. Kalau misalnya pakai yang mikrotoa ini, nah ini rata kita harus sejajar. Jadi kalau pasien ini saya mungkin nggak visible ya untuk bisa melihat seperti ini. Nah, mata pemeriksa ini harus sejajar dengan ini ya, di 170 juga. Cuma karena saya lihatnya ini sehingga saya tidak visible kalau menggunakan alat yang ini. Tadi saya lebih baik menggunakan alat yang ini. Tuh.
badan, berat badan, kemudian untuk menghitung kebutuhan kalori harian si pasien, ya apa aja yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita mencari dulu rumus berat badan ideal. Nah, untuk berat badan ideal ini, kalau dia untuk laki-laki, ya, di atas atau lebih dari 160 cm, maka ini rumusnya adalah 90% Eli tinggi badan kurang 100, ya, kali 1 kilo. Jadi ini pasiennya, berat badan pasiennya sama dengan ini tadi 70, jadi sama dengan 63 kg. Nah, 63 kg ini adalah yang proporsional. Nah, sampai sini selesai, belum selesai lagi. Jadi, ini tadi karbohidratnya, ini lemaknya, ini proteinnya. Ini per 24 jam. Nah, sementara dalam 24 jam itu, makan pasien itu berapa kali? Kita bagi 3 makan besar. Ada makan pagi, makan siang, dan makan malam. Jadi makan pagi itu sekitar jam 6 sampai jam 7 pagi, ya, dianjurkan, ya, kayak yang dibuat di rumah sakit itu sebenarnya udah standar, ya, sudah baik. Kemudian makan siang itu paling lama jam 1 siang, jam 12, biasanya setengah 12, jam 12 sampai jam 1. Kemudian makan malam itu jam 6 sampai jam 7. Nah, ini nanti ada kalian masukkan ke bahan makanan. Jadi ada bahan makanan yang golongan karbohidrat, protein, lemak. Tadi ada sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, ini ya yang dibutuhkan oleh pasien, ya. Nanti kita lihat satu persatu. Nah, contohnya ini. Jadi contohnya misalnya makan pagi itu misalnya kalian mau buat bihun goreng. Udah. Misalnya mau buat bihun goreng. Nah, bihun goreng itu ini kelihatan ya. Misalnya mau bikin bihun goreng, ya. Jadi bihun goreng itu gimana dia? Nah, misalnya ini bihun gorengnya, ya. Ini bihun gorengnya. Nah, ini ukuran rumah tangga. Jadi kalau misalnya di rumah sakit itu biasanya atau pada pasien-pasien tertentu DN misalnya itu biasanya kalau itu agak strict, ya, agak strict dalam penimbangan. Jadi kalau kita ya kalau menimbang silahkan, tapi kalau misalnya nggak ditimbang tapi ada namanya ukuran rumah tangga. Jadi ukuran rumah tangga itu kita sesuaikan ukurannya dengan nilai gizinya. Jadi misalnya pagi mau makan bihun goreng gitu, ya. Nah, bihun ini kalau dia ukuran rumah tangganya setengah gelas, setengah malam, kemudian jangan lupa dibagi lagi dengan snack, 2 kali snack. Nah, kemudian untuk lauknya misalnya kita pilihkan protein, ya. Nah, protein itu ada 2 macam, ada yang protein hewani dan ada protein nabati. Yang baik itu penyerapannya, absorpsinya, kemudian pemanfaatannya oleh tubuh itu lebih protein hewani, ya. Nah, kalau protein ini dinilai dari biologic value, ya. Jadi yang tinggi nilai biologik proteinnya itu adalah protein-protein hewani. Nah, contoh protein di sini misalnya dia makan tempe, ya. Jadi untuk protein, ya. Jadi protein ini yang terdapat di sini, ya. Misalnya tadi apa? Misalnya dia makan tempe, ya, itu sebanyak 2 potong sedang. Ya, kemudian kalau ditimbang itu lebih kurang 50 gram. Kemudian itu adalah nilai gizinya 80 kalori, 6 gram protein, ada lemaknya sedikit, 3 gram lemak, dan ada karbohidratnya 8 gram. Jadi karbohidrat untuk bahan makanan pokoknya jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena kita makan protein pun ternyata juga ada karbohidratnya, ini tadi 8 gram. Sehingga ya harus bisa ditakar, ya. Jadi jangan yang penting nasinya banyak, ini yang penting kenyang, ya. Makan bukan untuk kenyang, tetapi ya satu untuk kenyang, yang kedua memang untuk kalau secara sunnah mungkin untuk mendirikan tulang belakang kita untuk bisa melakukan ibadah-ibadah kita, yang ketiga juga untuk harus kita lihat fungsinya bagi tubuh kita, ya. Jadi pemilihan sumber bahan makanannya itu juga harus diperhatikan. Nanti kita perhatikan. Jadi ini tadi proteinnya boleh dipilihkan kacang-kacangan, ya, sumber protein nabati. Kemudian atau juga dipilihkan protein yang lain, misalnya juga daging, ya. Ini daging sapi, sumber protein hewani, ya.
Nah, ini ada sumber protein hewani ya. Contohnya ini tadi ada daging sapi, daging ayam, ini yang bisa dilihat. Nah, untuk daging sapi kita ambil. Daging sapi itu kalau ukuran rumah tangganya itu ada yang potong kecil, potong sedang, dan potong besar. Kalau yang daging sapi potong sedang itu kira-kira 35 cm, 35 gram. Ya, kemudian kalau yang daging potong sapi yang sedang ya, yang biasa kita makan ya itu sekitar 35 gram. Kemudian pasien usianya 20 tahun, kemudian tinggi badannya 168 cm. Ya, ini pasien laki-laki 20 tahun, tinggi badan 168 cm, berat badannya adalah 60 kg. Oke, pasien saat ini sehat, kemudian pekerjaannya adalah aktivitas fisiknya sebagai mahasiswa. Mahasiswa juga saat ini mahasiswa yang tidak praktiknya online, ya, cuma di depan laptop, di depan telepon aja. Kemudian kuliahnya online, pokoknya dari jam 8 sampai jam 4 itu kegiatannya online. Ya, kemudian mahasiswa tersebut atau pasien tersebut juga tidak sedang sakit, tidak dalam keadaan, jadi dalam keadaan sehat. Mungkin bisa dicarikan status gizinya, kemudian kebutuhan makannya gimana. Jadi coba kalian bandingkan dengan yang sudah kalian kerjakan selama ini, itu sambil online ada sambil minum instan nggak? Misalnya kopi yang instan, ya kopi yang hangat, kemudian sambil ngemil donat misalnya, ya. Nah itu gimana? Coba hitung kebutuhannya kira-kira masing-masing kalian sesuai nggak selama ini. Jadi selama online ini kira-kira berat badannya makin meningkat atau makin menurun? Coba kita sesuaikan, kalian sesuaikan dengan asupan kalian. Mewakili untuk status gizinya terlebih dahulu, ini di situ yang matikan merah, yang matikan merah ini semua refleks farmako ya. Maka coba Fadila Ika, mana Fadila Ika? Iya dok. Nah, coba Fadila Ika, bisa nggak coba hitung status gizinya dulu pada pasien itu. Fadila Ika, coba hitungkan dulu status gizinya. Tadi berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Senti. Kemudian berat badannya 60 kg. Pasiennya laki-laki. Sudah? Mungkin ada yang lain yang sudah dapat duluan? Yang mungkin jelas suara saya? Yang lain? Bisa bantu Fadila Ika? Gimana, Ika? Sudah dapat hasilnya? Atau bisa dibantu temannya yang lain? Natasha Putri Kinanti. Mana Natasha? Natasha? Iya dok. Mana Natasha? Iya dok. Dibantu si Ika tadi? Bisa dibantu Ika tadi?
Pasiennya dalam batas ideal, Dok, berat badannya. Gimana, Natasha? Pasiennya ideal, Dok, berat badannya. Berat badannya ideal. Status gizinya gimana? Berapa status gizinya? Kalau kebutuhan harian si pasien ini 1.836. Status gizinya berapa tadi? IMT-nya berapa? IMT-nya 61,2, Dok, tadi saya hitung. Berapa? 61,2, Dok. 68,2. 68,2. Benar Gimana ya, Dok? 68,2 berat badan di dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat? Kok jadi 60-an? Banyak kali lah. 22,5, Dok. Hah? 22,5. 22,5. Iya, Dok. Nah, 22,5 itu dalam batas normal. Iya, Dok. Normal ya. 18,5 sampai 22,9 itu normal. Nah, jadi kalau 22,5 maka pasiennya masih dalam batas normal. Sebenarnya berat badan dia itu sudah proporsional belum? Kalau status gizinya normal, kalau berat badannya itu sudah proporsional belum? Jadi kalau ditanya proporsional, berarti kamu cari pakai rumus yang berat badan ideal. Ya. Berapa berat badan idealnya tadi? Sebenarnya gampang aja ya. Jadi kalau pasiennya beratnya tinggi badannya lebih dari 160 cm, langsung aja tinggi badan dikurang 100 dikali 0,9. Ya dikali 90% kali 0,9. Tapi kalau misalnya tinggi badannya di bawah 160 cm, maka langsung tinggi badan kurang 100. Dengan range berat badan ideal itu ada range-nya plus minus 10% tadi ya. Nah, kalau pada pasien ini berapa proporsionalnya? 54 kilo, Dok. Berapa? 54 kilo. 54 kilo itu yang range batas bawah atau batas atas? Atau yang proporsional? Yang proporsional, Dok. Ya, kayak 54 kilo. Saya nggak nyari ini ya, tapi nanti coba dikoreksi ya teman-temannya ya, saya soalnya nggak sambil hitung. Nah, jadi kalau 54 kilo plus minus 10%, artinya lebih 10% atau minus 10% itu masih dalam range berat badan ideal. Oke, mungkin nanti untuk kebutuhan kalorinya nanti dicari ya, sesuai tadi yang sudah didapatkan. Nanti untuk KKD topiknya seperti itu, nanti juga ada kuliahnya, misalnya pada kasus-kasus DM misalnya ya. Kalau DM nanti acuannya kita selain dari pedoman gizi, juga gizi klinik ya, kita juga pakai yang acuan dari Perkeni. Ya, jadi di Perkeni itu nanti ada kebutuhan asupan harian si pasien DM. Oke, kayaknya selesai ya karena narasumber berikutnya sudah hadir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.